plannya Mas Raffi. Halo Mas Raffi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Mas Raffi gimana kabarnya? Baik, Ibu Maji. Gimana? Lancar terus ya? Iya, Mas Raffi tetap seger ya di pagi hari. Harus Walaupun segar, kerjanya harus sampai semangat, malam ya, harus harus semangat, semangat. harus segar. Oke, kalau misalnya nanya tentang tips kesehatan nih Mas Raffi, kalau di chatroom ini memang ini pertanyaan wajib untuk semua narsum untuk menjawab. Bagaimana tips kesehatan Mas Raffi di masa pandemi? Kalau kesehatan itu yang paling penting mindset kita dulu. Mindset kita positif, kita harus sehat, kita harus kuat. Dan habis itu yang paling utama tidurnya harus cukup, sama asupan gizinya juga harus bergizi. Gitu. Jadi itu sih yang paling utama. Sama jangan lupa sempetin olahraga lah. Olahraga ya Mas Raffi. Oke, nah kalau misalnya kita ngomong tentang olahraga nih, Mas Raffi kan saat ini juga sebagai chairman-nya Rans Cilegon FC ya, tentunya butuh perjuangan untuk membangun tim sepak bola. Nah ini sangat hangat sekali dibahas oleh netizen, karena banyak sekali pihak yang bertanggapan ngapain gitu ya beli klub bola. Kan bola Indonesia banyak apa namanya ribetnya, sengkarutnya. Kenapa Anda mau menjadi pemilik klub bola, Mas Raffi? Ya, yang paling pertama memang aku sendiri, suara aku kecil ya? Kedengeran nggak sih? Kedengeran, kedengeran? Katanya suara aku baca di komen kecil gitu. Coba udah jelas loh. Udah jelas ya, tapi Mbak Maji dengar kan? Ah, jelas, jelas. Oke. Jadi yang paling utama kenapa aku ngambil klub bola karena memang aku senang banget sama olahraga. Aku senang banget sama olahraga dan dulu tuh pengen banget jadi kiper, emang pengen banget jadi pemain bola. Tapi aku lihat memang Indonesia sendiri negara sepak bolanya adalah negara sepak bola yang berkembang. Jadi juga dengan hadirnya Ran, mungkin saya juga ajak Atta Halilintar, ada Mas Gilang yang muda-muda. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi semangat baru, semangat muda untuk sepak bola kita gitu. Nah, kabarnya ini Mas Raffi juga pengen sport dan juga entertainment bisa digabungkan seperti di luar negeri ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih Mas mekanismenya untuk membangun bisa entertainment dan juga sportainment ini digabung menjadi satu? Oke, kalau sport and entertainment kayaknya memang di luar negeri itu semuanya udah banyak digabungin dengan entertainmentnya. Jadi Run sendiri dengan kita punya digital, mudah-mudahan aktivasi-aktivasi sports dan entertainmentnya bisa kita kaji di konvensional dan juga di digitalnya. Ya kayak misalnya contoh kita juga bisa menggait sponsor ataupun kita bisa menggait supporting dengan aset digitalnya Rans. Tapi ya tetap kembali lagi kalau memang core-nya olahraga, ya tim kitanya memang fundamental SDM-nya, atlet-atletnya, dan juga infrastruktur untuk skill-nya pemain ke depan itu juga harus diperhatikan gitu. Oke. Mas Raffi, kalau kita mau tanya nih ya, selama pandemi ekspansi bisnis apa saja yang Mas Raffi lagi kembangkan dan strategi Mas Raffi membangun bisnis-bisnis tersebut seperti apa Mas Raffi? Ya, kalau untuk selama pandemi ini rasanya karena Rans kita core-nya itu kan di entertainment, lifestyle, sport, ada juga beberapa makanan-makanan. Jadi kita tetap kita produksi, kita tetap bikin semuanya dengan kita digitalisasikan. Jadi beberapa memang core-nya Rans ini kita lebih untuk marketingnya di digital dulu, setelah itu sambil menunggu mudah-mudahan nih tahun depan kita punya harapan COVID-19 turun, setelah itu kita implementasikan ke konvensionalnya gitu. Oh, keren ya Mas Raffi. Kalau kita bilang transisi dari entertainer menjadi pengusaha ya Mas Raffi, mana sebenarnya yang lebih susah menjadi entertainer atau menjadi entrepreneur? Apa sebenarnya tantangan terbesar shifting role dari entertainer menjadi pengusaha, Mas Raffi? Sebenarnya sih dibilang susah, dibilang gampang, bukannya gampang, tapi semuanya butuh penyesuaian. Dulu juga sama, waktu sebelum aku menjadi entertain, dari aku, ya contoh deh dari kita menjadi, misalnya di entertain ya, misalnya aku dari seorang aktor tadinya, setelah jadi aktor aku jadi seorang host, itu juga ada penyesuaian juga. Dari entertainer ke entrepreneur pun ada penyesuaian juga. Yang tadinya entertainer itu kayak aku ya datang syuting, ya udah pulang dapat uang gitu misal. Tapi kan kalau kita entrepreneur saat kita mulai bisnis, kita rubah mindset kita rubah. Oh jadi kita harus ada perjuangannya dulu, uangnya nanti yang didapatkan ada ruginya dulu, ada risknya juga. Nah jadi semuanya itu memang harus ada penyesuaian. Jadi entertainer
ke entrepreneur tuh beda sebenarnya. Tapi kalau kita bisa kolaborasikan basic atau bekal yang kita punya di entertain saat kita menjadi entrepreneur, itu juga bisa membantu kita. Tapi semuanya butuh penyesuaian dan adaptasi dan pembelajaran. Kalau jadi pengusaha, perjuangannya apa aja nih Mas Raffi? Kalau jadi jadi pengusaha itu kita harus lebih sabar. Kita harus lebih sabar dalam arti kata uang yang kita dapetin itu mungkin yang namanya pengusaha itu pasti akan ada resiko, akan ada apalagi ya kita juga butuh modal lagi untuk ekspansi lagi. Tapi kan kalau kita menjadi seorang artis gitu ibaratnya, ya kita datang, honor yang disepakati sekian, ya udah kita bisa bawa pulang honornya gitu ibaratnya. Jadi tapi semuanya seninya berbeda, perjuangannya berbeda, kenikmatannya pun berbeda. Tapi semuanya mumpung kita masih muda ya kita jalanin. Ya ini banyak sekali informasi terkait Rans Entertainment juga mau IPO nih Mas Raffi. Apakah benar Rans Entertainment berencana mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia ke depannya? Soalnya banyak yang tanya nih Mas Raffi seputar informasi ini, karena jika Mas Raffi IPO, ini bisa dibilang kan pertama kali emiten yang bermula dari seorang entertainer menjadi korporasi yang bisa terlisting secara publik. Sebenarnya harapan kita sih untuk nanti ke depannya, karena Rans ini core-nya family, core-nya keluarga, kita pun ingin suatu saat nanti perusahaan kita bisa dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Tapi fundamentalnya kita sadar harus kita kuatkan dulu, dan masih banyak yang harus kita fokuskan dulu di sekarang. Sekarang ini kan memang core-nya Rans ini dari dari entertainer to entrepreneur, dari personal branding to corporate branding. Jadi banyak yang harus kita rapi-rapikan dulu. Harapannya pingin ke sana, tapi yang sekarang kita harus fokuskan dulu. Kita masih fokuskan dulu untuk internal kita juga. Kita harus kepakan sayap dulu, kita harus kuatkan fundamental dulu. Jadi yang kita informasikan sekarang ke halayak itu bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi Rans ini kita sudah transformasikan menjadi satu korporasi yang isinya Rans itu ada entertain, ada lifestyle, ada sport, ada e-sport, ada juga ya nanti banyak-banyak lagi yang akan kita announce seiring berjalannya waktu gitu. Dan kita juga berkolaborasi dengan partner-partner yang profesional dalam bidangnya. Oh, ini ada bocoran yang lumayan dahsyat juga ya. Tadi katanya Rans Entertainment bukan milik Mas Raffi dan juga Mbak Nagita lagi. Jadi ini kita melihat ada anak bungsu Presiden Joko Widodo, Mas Kaisang juga terdaftar sebagai komisaris Rans Entertainment, Mas Raffi. Nah, banyak yang tanya, Mas Raffi kan kenal banyak orang, kenapa pilih Mas Kaisang gitu loh menjadi komisaris? Kenapa bukan saya gitu? Kenapa Mas Kaisang? Boleh Bu Magi, Bu. Jadi gini, intinya itu di zaman sekarang adalah zaman kolaborasi, yang memang kita harus bisa merapatkan kolaborasi generasi to generasi. Jadi di saya ada co-foundernya Pak Doni Oskaria. Pak Doni Oskaria, beliau sukses di usia generasi 40 tahun, 50 tahun. Ada juga Pak Sutanto Hartanto yang sekarang juga beliau pegang salah satu posisi teratas di grup MTech juga, yang bisa rapikan manajemen, bantu Rans juga. Jadi ada Pak Doni, ada Pak Sutanto, dan saya sama Nagita mungkin di generasi umur 30 tahunan. Nah, saya melihat sosoknya Mas Kaisang ini, di usianya beliau yang masih 27 tahun, di luar beliau adalah seorang anak presiden ya, tapi beliau adalah, Mas Kaisang itu adalah anak muda yang memang bergelut juga di dunia industri kreatif. Dengan usianya yang masih muda, beliau juga menjadi influencer juga oke. Jadi saya mencari partner kolaborasi yang memang bisa lompat generasi to generasi. Jadi di Rans ada yang usia 50 ada, yang usia 40 nanti kita announce, tapi belum sekarang waktunya. Di usia 50 ada, 40 ada, 30 ada, 20 ada. Jadi kita kolaborasikan semuanya supaya kita bisa mendapatkan all market yang berbeda dan bagus. Dan dapat ilmu juga. Iya, tapi apakah memang ada unsur karena anak presiden gitu, Mas Kaisang juga menanamkan investasi di Rans Entertainment kah? Bagaimana ini, kenapa Mas Kaisang bisa jadi komisaris Rans Entertainment? Jadi gini, saya semenjak saya bantu Pak Jokowi, saya tuh justru nggak kenal dekat sama Mas Kaisang, tapi setelah kita terjun bareng-bareng di dunia sepak bola, beliau kan Mas Kaisang menjadi chairman dan presidennya Persis Solo yang ada di Liga 2. Rans pun sekarang ada di Liga 2. Jadi kita sering ketemu, dan kemarin sempat ngobrol sama Mas Kaisang, wah kita juga mendapatkan input banyak.
Mas Kesang juga karena apa ya? Karena dunianya kita sama industri kreatif. Di saat kita Mas boleh minta tolong nggak? Saya pengen belajar juga dari Mas Kesang. Apalagi Mas Kesang ini kan untuk di food and beverage-nya udah jagoan banget. Jadi akhirnya Mas Kesang pun ngelihat visinya Rans, kita juga presentasikan ke Mas Kesang, masuk cocok. Jadi lebih ke itu sih, lebih ke visi kita sama-sama ingin untuk kedepannya untuk sebuah korporasi muda yang bisa kita kembangkan. Jadi visinya kita sama, itu di situ sih. Oke. Jadi ini banyak sekali ya anak-anak muda yang akan bergabung di Rans Entertainment dan juga komisaris-komisarisnya semua keren-keren. Apalagi Mas Raffi Ahmad sebagai chairman, founder Rans, kemudian istri Mas Raffi, Nagita Slavina juga sebagai founder dan juga CEO Rans. Lalu tadi Mas Kaisang juga menyebut ada Pak Sutanto Hartono ya sebagai Executive Chairman Rans juga ya, Mas Raffi? Ya, Sutanto, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa nama ini yang sudah dipublikasikan, siapa saja yang punya saham di Rans Entertainment saat ini, Mas Raffi? Ya, kalau itu kita belum waktunya kita publish sekarang. Tapi bocoran Mas Raffi, mungkin banyak investor yang mau masuk nih, jadi pengen tahu kan nanti partnernya siapa. Di CNN Indonesia banyak yang tanya loh, gimana nih mau masuk ke Rans Entertainment gitu. Boleh banget. Jadi kita ini memang kalau Rans Entertainment yang perlu aku garis bawahi, kita ini tidak eksklusif dengan mitra manapun, kita terbuka untuk berkolaborasi sama siapapun. Kalau CNN mau ikut juga, wah kita senang banget. Dan juga kemarin sih yang udah kita announce salah satu SCM itu adalah salah satu ya media senior lah yang sudah bergabung sama kita. Dan setelah itu juga ada beberapa individu-individu, tapi kita belum bisa publish sekarang sih. Mungkin nanti kalau udah rampung semua di akhir tahun atau di awal tahun, kita akan publish satu persatu dan siapa nanti pun yang akan berkolaborasi sama kita. Gitu. Oke. Ya, Mas Raffi kan sebenarnya kan sebelumnya entertainer dan sekarang kan jadi pengusaha yang bentar lagi mau IPO nih. Wah, ini kan sukses banget ya Mas Raffi kalau misalnya bisa IPO juga ya. Karena kan itu diakui oleh publik seperti itu. Lalu apakah selanjutnya ada planning mau terjun juga di politik? Ya, kalau saya sih belum ada arahan ke sana dan saya lagi masih tetap fokus. Saya tetap fokus di entertain dan di entrepreneur dan juga di bisnis Rans yang lagi saya bangun ini. Jadi saya bukan bilang saya anti politik, enggak. Saya sangat menghargai politik dan saya juga banyak belajar dari politik. Tapi untuk waktu-waktu sekarang ini, waktu-waktu dekat ini, rasanya karena badan saya cuma satu, saya nggak bisa berbelah. Jadi sekarang saya fokus untuk ngurusin Rans. Karena ini Rans ini kan baru mau 4 tahun dan lagi baru belajar berjalan. Jadi saya harus fokus dulu di Rans. Ada sepak bola juga, ada basket juga, ada beberapa nih unit-unit baru, nanti ada Rans Zoo, ada Rans Carnival, ada apa. Jadi kayaknya saya akan fokus ke sini dulu untuk ya sampai ini benar-benar jadi dulu. Dan habis itu ya saya juga anak udah mau lahiran lagi. Jadi ya anak dan bisnis dulu lah saya prioritaskan. Tapi ada kemungkinan begitu ya terjun di politik seperti itu? Kalau saya bilang sih, saya nggak bilang enggak, saya nggak bilang iya. Cuman yang namanya takdir manusia nggak pernah tahu. Tapi kalau untuk sekarang, saya dari kecil memang jadi artis aja nggak ada keinginan dan nggak ada mimpi jadi artis. Jadi nggak pernah tahu. Tapi saya sih hidupnya karena dari kecil, dari umur 13 tahun saya udah kerja. Pinginnya saya di usia 40 tahunan saya bisa menikmati hidup lebih santai. Itu sih pinginnya itu. Jadi ini goalnya 40 tahun udah mau pensiun seperti itu. Life begin at 40. Kalau gue pengennya life happy ever after at 40 gitu. Widih, mantep. Jadi 40 tahun ya. Jadi ini masih ada 5 tahun lagi dong Mas Raffi. Kita genjot. Nah, kalau misalnya kita lihat 5 tahun ini lagi ya, sebelum menuju ke pensiun dini nantinya, target apa lagi dalam 5 tahun mendatang, Mas Raffi? Target 5 tahun mendatang sih yang pasti target saya untuk perusahaan dulu sih, karena sekarang udah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan senior yang memang besar. Jadi tanggung jawab saya juga akan lebih banyak di perusahaan, di Rans. Saya sama Nagita juga udah komit. Kita akan membesarkan
korporasi ini. Jadi Rans bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi. Jadi Rans itu berupa korporasi yang ada lifestyle-nya, ada food and beverage-nya, ada yang lain-lain yang memang harus kita terus genjot supaya bisa menjadi nyata dan bermanfaat juga buat banyak orang. Dan kita sebagai generasi bangsa juga, mungkin generasi aku, kita bisa menjadikan Rans ini salah satu pioneer di generasi yang sekarang gitu. Karena kan generasi to generasi kita harus bangkitkan industrinya. Iya, ini kita juga mengumpulkan banyak sekali pertanyaan dari netizen ya, Mas Raffi. Kami juga ingin kasih kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Mas Raffi. Nah, saya bacakan beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanya karena banyak banget pertanyaannya, jadi aku kumpulin gitu ya. Nah, ada pertanyaan pertama, Bos Raffi, jumlah kekayaannya berapa? Jumlah kekayaan Sultan Raffi berapa? Nih, banyak yang ditanya nih. Aku nggak tahu, sumpah aku tuh paling nggak berapa. Dari dulu paling nggak tahu kan. Aku kerja, uangnya ada yang ngurusin. Jadi kalau itu harus tanya Nagita, tapi Nagita juga rasanya nggak tahu ya. Cuma nanti. Jadi kita pernah ngitungin uang. Jadi kita kerja ya udah, kita kerja. Kita juga harus tahu gitu gimana uang yang kita dapetin kita investasikan lagi, atau uang yang kita dapetin kita puterin lagi di bisnis. Karena bukan targetnya aku sekarang untuk ngumpulin uangnya sekarang, tapi nantilah umur 40-an baru kita kolek-kolekin, baru kita bisa nikmatin hidup. Jadi ini adalah salah satu pengorbanan kita sekarang. Uang yang kita dapetin ya kita coba investasikan lain-lain lagi untuk nanti hasilnya ya di 5 tahun mendatang gitu. Nah ini pesan penting ya dari Mas Raffi, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah punya uang banyak seperti Mas Raffi pun masih harus dikembalikan, diinvestasikan untuk masa depan kita ya. Seperti itu Mas Raffi. Oke, ini pertanyaan kedua dari netizen. Seberapa besar peran Mbak Nagita dalam kesuksesan Mas Raffi dan perusahaan saat ini? Ya pasti juga peran Nagita Slavina sangat besar juga. Nagita Slavina sebagai founder, sebagai chairman, dan sebagai direktur utama. Jadi perannya Nagita juga sangat penting untuk merapikan dan menyatakan, membuat menjadi nyata visi yang aku bikin. Jadi kalau di Rans itu visinya aku bikin ini ke depannya begini. Nanti sama Gigi, sama teman-teman yang lain dirapikan, polanya dibenerin supaya nyata dan nggak lost gitu. Jadi targetnya ini Mas Raffi yang tentukan, nanti yang jalankannya ini lebih ke Mbak Nagita, seperti itu ya operasionalnya? Ya operasional kita ada beberapa profesionalnya, tapi Nagita yang menjaga lah supaya uangnya nggak jebol gitu. Karena kalau di keuangan saya. Pernah jebol nggak Mas Raffi? Ya pastilah, yang namanya bisnis pernah kita lose. Dari 10 bisnis mungkin 2 yang jalan, 8 yang 5 yang balik modal, atau 3 yang lose. Itu wajar. Jadi dari semuanya kita bisa belajar sih. Yang paling nggak berhasil apa nih investasinya yang paling jebol gitu? Enggak, ini kalau kita bicara contoh, misalnya aku mulai bisnis itu dari umur 17 tahun. Dari 17 tahun aku udah belajar bisnis sampai umur sekarang. Jadi kurang lebih ya ada hampir 15 tahun. Nah itu dari kurun waktu itu. Pernah aku juga dulu bikin klub di Bali, pernah punya restoran di Bali, tapi belajar juga setahun 2 tahun, boncos, ada juga bikin usaha di Bandung. Tapi kan itu semuanya proses. Jadi bisnis apapun intinya, dari kegagalan itu ya kita harus terima dan kita harus belajar. Kadang kalau kita nggak dikasih gagal, bahaya juga. Jadi memang lebih baik di awal-awal kita dikasih gagal, tapi gagal yang predictable. Supaya kedepannya kita bisa lebih aware lagi. Iya, gagal tapi harus bangkit lagi ya, itu yang paling penting. Jadi bisa lebih kuat lagi sewaktu kita bangkit. Nah, Mas Raffi, ini juga banyak yang tanya nih, pencapaian terbesar dalam hidup Anda? Pencapaian terbesar dalam hidup saya belum ada sih. Rasa-rasanya saya juga belum tahu pencapaian terbesarnya itu apa. Karena yang saya lakukan proses, semuanya masih butuh pematangan, masih, ya usia saya pun belum dibilang terlalu matang pun belum. Jadi usia pencapaian apa yang paling matang, saya nggak tahu. Tapi yang pasti semua pencapaian yang sudah saya capai, itu saya syukuri, itu aja sih. Kok humble banget sih Mas Raffi hari ini? Kayak udah jadi pejabat publik aja nih.
Gile, ampun bos. Oke, oke. Nah, pertanyaannya masih ada nih Mas Raffi. Definisi pengusaha sukses menurut Mas Raffi seperti apa? Pengusaha yang sukses itu pengusaha yang hasil usahanya itu yang pasti bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang dan juga bisa membawa berkah. Ya itu menurut aku ya. Tapi kan beda-beda orang. Ya ada juga yang usahanya sukses tapi kalaupun nggak menjadi berkah, nggak menjadi berkat, menjadi bumerang buat apa gitu loh. Jadi pengusaha yang sukses itu yaitu pengusaha yang hasilnya bisa dinikmati menjadi berkah dan berkat. Gitu. Ya, Mas Raffi ini sibuk banget. Ini juga ada netizen tadi baru tanya. Mas Raffi sibuk banget. Tidurnya sehari berapa jam Mas Raffi? Aku kalau sehari itu tidur rata-rata 4 jam. Biasanya aku tidur jam 1 atau jam 2 subuh. Bangun jam 6, setengah 6 itu udah bangun. Jadi ya segitu aja. Ya, udah mulai meeting dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi udah 2 meeting. Lanjut ke CNN. Abis ini aku lagi meeting lagi nih. Lanjut lagi di sini. Jadi ya begitulah. Kurang lebih ada syuting juga. Ada ya kita pinter-pinter bagi waktu. Karena buat aku tuh yang namanya waktu tuh kalau orang bilang wah nggak ada waktu nih, nah itu salah berarti. Waktu itu justru kita yang adain untuk prioritas yang kita siapkan. Oke. Oke, ini terkait dengan keluarga juga nih Mas Raffi. Bagaimana Mas Raffi mendidik anak? Oke, mendidik anak kita harus bisa belajar dengan sesuai lingkungan dan generasinya sekarang. Nggak mungkin aku belajar waktu SMA dengan sama yang ayah aku ajarkan. Atau Rafathar sekarang dengan generasinya dia sekarang sama dengan pola waktu aku saat di usianya dia. Jadi kita mengajarkan anak itu harus mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi. Itu paling penting. Jadi kayak sekarang, anak-anak kemarin pandemi, Zoom. Ya udah, kita harus ajarkan dia untuk terbiasa dan tidak mengeluh. Jadi paling penting itu pendidikan nomor 1. Tapi pendidikan kehidupan itu lebih penting juga. Jadi kita harus bisa mematch and mixkan itu sama anak kita. Pendidikan akademis dan pendidikan kehidupan. Mas Raffi udah didik anak Anda menjadi pengusaha, lebih ke pengusaha atau lebih ke entertainer nih Mas Raffi? Atau ikutin aja dia mau jadi apa terserah gitu? Karena Rafathar usianya masih 6 tahun, jadi biarin aja dia tumbuh kembang menjadi apa yang dia mau sambil kita arahkan sebagai orang tua. Kalau saya pribadi, anak mau jadi apa aja, nggak apa-apa. Yang penting niatnya dia bisa menjadi anak yang bermanfaat dan hatinya kita harus kuatkan dia menjadi hati yang baik. Oke, pertanyaan terakhir dari netizen, goal dan juga impian yang masih belum tercapai, Mas Raffi? Banyak ya, kalau yang mau belum tercapai banyak banget. Karena hidup itu banyak yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ditanya apa yang belum kita capai, banyak banget. Karena hidup itu banyak yang bisa kita lakukan. Tapi seberapa banyak yang bisa kita sisir untuk bisa kita lakukan. Jadi banyak, ya udah kita lakukan aja sebanyak-banyaknya, tapi kita mampu dan kita hitung bisa berhasil. Masih banyak ya Mas Raffi, bukannya pencapaiannya sudah banyak banget dan juga berlimpah banget gitu. Apa aja Mas Raffi, boleh gak sebutin 2 atau 3 yang masih belum tercapai gitu? Yang belum tercapai, apa ya? Bingung. Anak 10 gitu. Bingung kalau ditanya apa yang belum tercapai. Karena intinya aku sih alhamdulillah sudah mensyukuri semuanya. Tapi kan yang namanya manusia, wah tiba-tiba besok ada yang sekarang hari ini aku belum kepikiran, besok tiba-tiba kepikiran. Lusa tiba-tiba kepikiran. Minggu depan tiba-tiba kepikiran. Ya nggak apa-apa. Jadi selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa berguna, ya terus asah semuanya. Ini Mas Raffi hebat banget ya kalau jawab pertanyaan. Susah ya dapet satu pertanyaan yang yang bisa dijadiin berita nantinya. Hebat Mas Raffi, memang udah host yang paling terkenal di Indonesia nih. Oke, Mas Raffi, terakhir pesan dan juga semangat untuk teman-teman penonton chatroom. Buat penonton chatroom, jangan pernah menyerah, karena hidup itu paling utama gimana kegigihan kita untuk niat kita. Gak akan ada yang namanya Superman, itu gak ada. Yang ada super team. Super team itu bisa kita dapatkan dari teman-teman yang baik, yang seirama, keluarga. Itu menjadi super team kita untuk mensupport kita dalam keadaan apapun. Jadi kita mencoba berjalan itu beriringan. Di bisnis kita sukses, kalau di kehidupan keluarga nggak sukses, disayangkan juga.
Di kehidupan keluarga sukses, kalau di bisnisnya kurang sukses, kita berupaya lagi. Jadi apapun itu, hidup itu penuh keseimbangan. Jadi yang paling terpenting, kita harus bisa menyesuaikan dan beradaptasi untuk perkembangan hari-hari dan perkembangan zaman untuk ke depan. Oke, terima kasih Mas Raffi. Sehat selalu dan juga sukses selalu ya. Titip salam untuk Mbak Nagita. Semoga Mbak Nagita juga bisa hadir di chatroom ya, Mas Raffi. Terima kasih. Ya, CNN juga chatroom, thank you. Oke, thank you. Dibantu ya Mas Raffi nanti schedule-nya Mbak Nagita. Siap, terima kasih semuanya sudah menyaksikan chatroom kami.